Ya, kita teruskan lagi ya. Kita lihat lagi sebuah gambar penampang vertikal daripada laut secara umum. Inilah yang disebut dengan basin, ocean basin. Ya, ocean basin juga sama, mangkok wilayah tempat dari air lautnya itu sendiri. Secara vertikal, keadaan daripada penampang air laut itu ya, selain ocean basin, ada lagi yang disebut dengan trek, ya, atau palung kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Lalu ada yang disebut dengan continental rise. Berikutnya ada yang disebut dengan continental slope, ya, kemiringan. Nah, lalu ada yang disebut dengan continental shelf. Nah, kalau kita bicara tentang pesisir dan pantai, maka kita akan berada di sini. Kita lihat gambar lagi berikutnya lah. Nah, ini kan. Ya, ini sama dengan yang tadi lah ya. Dalam bahasa Indonesianya, continental shelf itu adalah paparan benua atau landas benua atau juga disebut landas kontinen. Nah, ini ada yang disebut dengan coast. Ya, inilah yang akan kita kaji hari ini tentang coast atau pesisir. Atau juga ada yang selalu mengartikannya sebagai pantai. Nah, kita lihat ya apa perbedaan-perbedaan dari pantai dan pesisir. Kita masuk dulu ke, nah ini, zonasi berdasarkan dinamika air laut. Karena kita di dalam mata kuliah oceanografi fisika. Jadi semuanya dikategorikan kepada dinamika air laut. Nanti kalau biologi ada lagi, zonasinya beda lagi. Nah, kita masuk dulu saja ke zonasi coastal atau pesisir berdasarkan dinamika air laut. Anda lihat dulu di gambar ini. Jadi ada yang disebut dengan shore, itu dulu aja shore. Makanya semuanya kan shore, 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 offshore. Nah, offshore ini adalah laut lepas. Kalau saya bilang offshore, itu laut lepas. Setelah offshore, maka ada yang disebut namanya onshore. Nah, onshore itu dibagi-bagi lagi menjadi near shore, foreshore, backshore. Ini saya nggak kembali lagi ya, nggak berani menerjemahkannya. Karena nanti akan ada definisi-definisinya nih. Nah, ini tadi adalah onshore. Kita dari mana dulu ya? Dari near shore dulu deh. Nah, near shore berarti dekat pantai. Jadi near shore ini adalah zona yang dimulai dari break zone atau breaker zone saat surut sampai dengan swash zone saat pasang. Jadi near shore ini dia bergerak tergantung kepada pasang dan tergantung pada surut. Makanya dia miring nih. Kalau dia low tide dia berarti di sini. Kalau dia high tide berarti dia naik. Nah, ini near shore-nya dulu. Near shore itu antara offshore dengan shore. Nah, ada yang disebut dengan breaker zone atau zona awal gelombang pecah. Sudah diterangkanlah kemarin tentang gelombang pecah ya. Jadi di sini mulailah gelombang itu pecah. Disebut sebagai breaker zone. Lalu kemudian, nah ada yang disebut dengan shore itu sendiri. Nah, shore ini pengertiannya dari Wikipedia, ini shore is the fringe of land at the edge of large body of water, such as an ocean, sea, or lake. Jadi ya bisa samudra, sea, atau danau. Ini kan kalau artian umumnya, ya saya nggak akan mengartikan secara terleh lah, saya mengartikan secara umum saja. Jadi shore itu adalah sisi atau pinggir dari daratan of a large body of water. Ya, masa air yang besar seperti ocean, samudra, laut, dan danau. Intinya kan shore itu adalah pinggir dari daratan yang merupakan sisi dari large body atau maksudnya large body of water. Jadi ya, seperti samudra, laut, atau danau. Nah, itu pengertian dari shore. Ya, sekarang kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa? Makanya saya nggak berani mengatakan ini adalah pantai atau apa. Nanti kan ada pengertian lain lagi ya. Nah, shore itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan foreshore atau di depan dan backshore. Nah, kalau backshore sendiri itu bisa dikategorikan sebagai sempadan pantai. Nah, mengenai sempadan pantai ini ada undang-undang yang mengatakan bahwa sempadan pantai itu selebar 100 meter dari tepian pantai. Nah, itu kan bahasa hukum lah. Nah, ini yang disebut dengan shore. Jadi mungkin ya kita artikan itu shore itu ya pinggiran dari bisa tuh ocean, laut, atau danau. Ya mungkin waduk juga bisa masuk ke shore ini ya. Ya tergantung definisinya atau siapa yang mendefinisikannya.
Lalu kita lihat lagi, ini kan shore. Nah, ada yang disebut dengan shoreline, garis pantai. Shoreline itu atau garis pantai itu ada di pasut tertinggi atau pasut terendah. Yang mana, Pak? Ya, silakan. Itu tergantung kepada definisinya atau siapa yang mau mendefinisikan. Jadi, misalnya garis pantainya itu mau kamu ambil dari pasang tertinggi semuanya. Ya bisa, jadi satu pantai itu pasang, yang paling tinggi itu garis pantainya. Kalau mau yang low tide-nya, bisa, itu garis pantainya. Kalau untuk navigasi kapal, maka garis pantai itu ada pada low tide. Iyalah, supaya kapal itu tidak menyangkut saat dia keluar, ya kan? Jadi kalau kalian lihat di peta, ada garis pantai, itu biasanya yang digunakan adalah low tide, ya surut terendah gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan beach. Nah, ini juga sama. A body of water which consists of loose particle. Nah, loose particle itu kalau saya artikan adalah partikel yang tidak kompak, kendur, longgar lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi secara harfiahnya dia tidak bisa dipegang loose particle ini. Ya, partikelnya antara lain ya batuan, ya batuan juga termasuk, ya kan? Kemudian pasir, gravel, kerikil, pebble, batuan juga. Ya, ini semua batuan-batuan ini. Loose particle ini supaya Anda gampang menerjemahkannya ya. Jadi ini kalau partikel-partikel ini masukin ke dalam karung, terus sama kamu karungnya dikeluarkan. Nah, dia akan gimana tuh? Kalau bahasa Jermannya tuh muruluk. Nah, itu loose particle itu. Ya kan? Dan juga loose particle itu termasuk moluska, ya kan? Atau juga koralin alga. Ini saya kurang tahu nih apa. Mungkin orang biologi bisa ngasih tahu. Makanya beach itu seperti ini. Nah, pasir, batuan, ya ini dari moluska, seperti ini kan. Atau ya, nah ini beach material ini. Bisa sand, gravel, pebbles ya. Ya, ini bahasa-bahasa sedimentasi lah, Anda pasti sudah bisa lah ya. Nah, ini loose particle. Jadi sekali lagi loose particle itu kalau ditumpahkan dia muruluk gitu ya. Apa ya kalau bahasa Indonesianya muruluk ya? Nah ya. Kebalikannya dari loose particle ini ya compact particle. Nah, ini compact particle itu lumpur. Nah, ini bukan bagian dari beach yang tadi. Ya. Kenapa? Karena dia itu compact. Ya, apa ya compact itu ya? Padu lah, rapat. Ini kan kalau Anda masukin ke dalam karung, kalau dikeluarkan kan kayak pasta gitu ya. Kebayang lah. Maksud saya bagaimana? Nah, itu definisi-definisi dari tadi shore, kemudian ada beach, ya kan? Nah, sedangkan kalau di bahasa Indonesia kan sendiri, maka dia menjadi seperti ini. Pantai berkarang, pantai mangrove, pantai tebing, pantai berpasir. Ya, kalau saya tidak berani menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, karena saya takutnya salah gitu. Tapi kalau asumsi bahasa umum ya seperti ini. Ada pantai berkarang, ya terdiri dari berbagai karang. Kalau di bahasa Inggris kan jadi rocky shore itu. Bukan jadi beach, tapi rocky shore. Ini saya lupa kasih tahu ya. Nah, ini itu disebutnya estuary. Nanti di depan akan saya terangkan tentang apa itu estuary. Jadi sekarang Anda punya pemahaman ya, istilah-istilahnya itu seperti apa. Jadi kalau beach itu ya si partikelnya loose, tidak compact. Kalau berlumpur dia bukan beach, dia disebutnya estuary. Nah, itulah kalau bahasa Inggris dari mulai kemarin itu kita ngomongin gelombang sampai sekarang itu ada berbagai istilah yang banyak sekali gitu ya. Itu membuktikan bahwa peradaban mereka memang peradaban di pantai. Selanjutnya kita lihat kepada, nah, kita masuk ke shore-nya sendiri, bagian dari shore-nya itu sendiri. Jadi shore itu apa, Pak? Ya, yang tadi saya terangkan. Kalau Anda mau mengatakan pantai, ya silakan juga sih, nggak salah-salah juga. Tapi setidaknya setelah saya terangkan, oh maksud si Bapak itu ini. Karena shore itu bisa saja di danau. Dan mungkin juga shore itu juga bisa di di sungai. Karena kan tadi sebutkan water body ya. Ya Anda lihat kan sungai-sungai di Sumatera itu seperti apa, besar-besar kan. Sungai di Papua. Ya kalau di Bandung, Citarum, sungainya ya juga paling segimana sih. Tapi kalau Anda lihat sungai-sungai di Kalimantan itu. Nah, kita lihat ke bagian yang disebut dengan shore ya. Nah, shore sendiri dibagi menjadi ya offshore, ini shore-nya.
Ada yang disebut dengan foreshore dan backshore. Nah, kalau foreshore itu kan bagian daripada shore atau onshore yang terkena dampak pasang surut. Ya, bukan terkena dampak pasang surut lah. Masih dipengaruhi pasang surut lah gitu ya. Nah, kalau backshore ini adalah bagian dari shore yang tidak ada lagi pengaruh pasang surut. Artinya memang pasang surut tidak ada. Selesai sampai di sini. Nah, ini kan high water line ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini backshore-nya. Nah, ini ada cliff, tebing ya. Nah, ini backshore, bagian di belakangnya. Oke. Nah, apa bedanya Pak? Sama aja ya. Kita simpan dulu ya. Kita masuk dulu ke dunes. Dunes itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah gumuk pasir. Yaitu gundukan pasir hasil hembusan angin. Nah, dan dia memiliki vegetasi. Nah, ciri daripada shore ini, nah, onshore ini, dia vegetasinya tidak sebanyak daripada gumuk pasir ini. Gumuk pasir ini terbentuk karena adanya hembusan angin dari laut, dan dia tertahan di sini. Jadi gumuk pasir ini kurang lebih seperti ini nih. Angin kan terus berhembus nih di sini. Angin terus berhembus, asalnya mungkin kecil. Nah, lama-lama dia akan menumpuk, jadi banyak. Nah, ini nih gambarnya nih. Nah, ini. Nah, jadi dune itu awalnya dari embrio dunes yang paling kecil. Nanti dia naik menjadi fordune. Nah, ini mobile. Artinya apa? Dia masih tidak tidak statis. Dia dinamis. Karena masih ada pengaruh dari hembusan angin dari laut. Ini. Dan biasanya ada istilah-istilahnya untuk gumuk pasir ini. Kuning, grey, apa grey itu ya? Abu-abu. Ini menunjukkan kalau yang kuning ini dia bersifat dinamis. Kuning itu dari ini nih, dari vegetasinya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ya, kalau grey dune itu berarti dia sudah tua, sudah mau mungkin sudah mau mati lah ya si vegetasinya itu. Sedangkan dari embrio dan fordune itu ya vegetasinya tidak sebanyak dari yellow dune di sini. Nanti lama-lama dia akan mati. Kita teruskan lagi ke yang tadi ya ini kembali lagi saya nggak berani menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi berm itu adalah teras dari pantai yang dibentuk atau terbentuk di backshore, di atas dari water level, di atas dari muka air laut saat dia pasang tertinggi. Nah, itu berm, ya kan? Kalau secara harfiahnya berm ini artinya adalah tanggul. Tapi saya takutnya nanti disebut tanggul, Anda persepsinya ke tanggul batuan, ke tanggul dari dari kayu. Nah, kita sebut aja berm ya. Dan berm itu adalah bagian daripada backshore. Supaya lebih jelas kita lihat ke gambar ini nih. Nah, ciri-ciri dari berm itu dia flat dan tidak memiliki batuan. Ya, bersih lah dalam tanda kutip ya. Ya sebenarnya ada juga batuannya. Nah, berm ini dia berada setelah foreshore. Bagaimana kita membedakan antara backshore dan foreshore? Kita melihat kepada jejak daripada swash. Swash itu adalah hempasan daripada gelombang. Jadi kalau gelombang sudah pecah ya, ada hempasannya. Nah, ini adalah swash. Nah, untuk mengetahui batasan antara backshore dengan foreshore, lihat saja pada jejak daripada swash ini. Tentu adalah jejak pada saat pasang tertinggi. Untuk lebih jelasnya nih, seperti ini gambarnya nih. Nah, ini backshore-nya. Nah, ini backshore-nya. Ya, ini kan sebutlah misalnya selepas dari sini selesai pada saat pasang tertinggi. Nah, bermnya yang mana? Ya, tentu yang bagian yang bersih ini. Ini bermnya flat. Ini kan kalau Anda lihat nih, orang ini duduk, nah kakinya ke bawah kan? Artinya apa? Ini hempasan daripada gelombang sampai sini kan? Nah, ini bagian daripada backshore. Karena kan gelombang apa istilahnya tuh mengikisnya pada bagian yang ini.
Simpel lah ya, antar perbedaan antara backshore dan foreshore itu. Nah, kita lihat saja di wilayah di Indonesia nih, di Pantai Santolo. Nah, kalau Anda lihat ini, terlihat kan? Nah, jejak-jejaknya. Kita lihat supaya lebih jelas ke pantai yang ada di Indonesia. Nih, Pantai Santolo nih. Pantai di Garut ya. Ini kita bisa melihat zona-zona dari pantainya itu tadi. Atau beach ya, karena ini pasir, karena dia loose. Nah, yang pertama, swash zone atau ya area swash lah. Area di mana hempasan gelombang. Nah, kita lihat, ini kalau saya zoom, ini kan bisa Anda lihat nih. Ada jejak hempasannya sampai sini, ya kan? Tapi kalau Anda amati lebih dalam lagi, nih, ini foreshore-nya. Coba Anda lihat. Ada perbedaan jejak kan? Ini sama ini? Betul tidak? Nah, karena ini jejak pasang. Pada saat-saat sebelum saya memfoto ini, dia pasang. Masih basah di sininya. Lalu dia surut. Nah, paham ya? Selepas dari hempasan ini, nah, dia masuk ke backshore. Ya kan? Nah, maka ini adalah area berm. Berikutnya adalah dune atau gumuk pasir. Kalau di belakangnya ada tebing, ya jadi areanya cliff. Nah, gitu ya. Ya memang sih, kalau kita sekali lagi orang awam, orang Indonesia, ya pantai. Tapi kalau secara keilmuan, itu harus dibagi-bagi lagi. Ini zona swash, ada lagi back swash ya. Kalau swash itu kan naik ke depan, ada back washnya. Tapi zonanya disebut swash zone aja gitu. Nah, ini berm, foreshore, backshore, dune, and cliff. Ini kalau Anda belajar teknik pantai, hal-hal ini harus diperhatikan lah. Kenapa diperhatikan? Kalau misalnya nanti Anda belajar marine debris, itu saya akan tahu. Ini sampah dari mana, saya pasti akan tahu. Kalian juga pasti berpikir sama, oh iya, saya paham maksud si Bapak. Satu itu. Kalau misalnya kita ingin melakukan manajemen pesisir, ya, misalnya kita ingin menempatkan pedagang, maka pedagang itu sebaiknya ada di mana? Ya kita lihat kan dari dinamika air laut ini. Anda pasti sudah paham tuh, maksudnya apa. Kalau misalnya kita ingin mencari daerah-daerah penyu bertelur, oh ya, kalau penyu itu kan bertelur di daerah yang kering, berarti dari mana ke mana. Terbayang ya maksud saya seperti apa? Kita teruskan lagi ke evolusi pantai. Jadi karena saya sudah sebutkan dari awal bahwa daerah pesisir, daerah pantai itu ya daerah yang dinamis gitu. Nah, sebelum saya masuk ke sini ya ke tentang evolusi pantai ini, Anda sudah punya gambaran kan? Jadi pantai itu di mananya pesisir? Anda sudah punya gambaran kan? Ya kalau pantai di mananya pesisir ya Anda akan mengatakan ya yang tadi Pak, bisa shore, bisa estuary, non-shore gitu ya. Ya, pesisirnya yang mana? Ya bagian yang dari ada intrusi atau ada bagian yang sedimen. Nah, evolusi pantai itu dibagi berdasarkan ruang dan berdasarkan pada waktu. Ya semua juga sama, temporal dan spasial, temperatur dan salinitas, TS, ya kan? Nah, kita lihat kalau perubahannya kecil itu ya seperti misalnya ya riak gitu ya, ini kecil sekali, ini mikro lah, nggak akan kelihatan. Naik sedikit dalam waktu harian ada yang disebutnya cusp, ya, busur kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Ini gambarnya kayak gini nih, beach, busur itu beach cusp tuh. Ya maaf pronunciation saya nggak bagus karena saya bukan orang bule gitu ya. Busur, nah, bentuknya kayak gini. Nah, ada gambarnya, ada yang kayak busurnya, nah itu beach cusp itu. Ada yang disebut dengan gumuk pasir. Nah, perubahannya atau kejadiannya dia bisa jadi Kalau yang tadi ini bisa harian. Maksudnya tuh perubahannya gitu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Ya ini. Nah, ini skala tempatnya, ini skala waktunya. Lalu ada yang disebut dengan sandbars. Jadi sandbar itu terbentuk karena yang kemarin kita ada rip current tuh balik lagi. Nah, ketika rip current itu balik lagi, dia akan membawa sedimen. Nah, dia akan membentuk sandbar dan dia itu ada di dalam
laut. Mungkin terlewat kemarin ya saya bahas itu. Jadi kan ketika rip current itu balik menjauhi pantai, dia kan pasti membawa sedimen. Nah, sedimennya itu akan terkumpul menjadi sandbars. Oke ya. Itu bisa sampai tahunan adanya itu. Lalu kemudian channel itu apa ya? Kanal berarti ya. Ya saluran mungkin ya. Ya, ini kayak gini nih kalau channel ini. Saya lupa padahal gambarnya udah ada di sini. Nah, ini kan saluran-saluran ini kan. Nah, ini sedimentasinya. Nah, ini kanal-kanalnya. Ini namanya delta. Di depan ada ya, saya akan terangkan tentang apa itu delta. Nah, saluran-saluran seperti ini. Ini kan terbentuk karena sedimentasi. Dan berikutnya adalah shoreline, perubahan garis pantai. Ya, ini bisa sampai tahunan, puluhan tahun, dekade ya. Dan bisa sampai senturi, abad. Jadi si pantai itu garis pantainya berubah, bisa menjorok, bisa menjauh. Bisa saja dia berubah karena kenaikan muka air laut. Nah, itu adalah evolusi pantai atau perubahan pantai berdasarkan ruang dan waktu. Nah, secara umum bahwa perubahan dari pantai itu, evolusi pantai itu, ya pantai, beach atau shore gitu ya. Ya ini penyebabnya. Yang utamanya angin, gelombang, pasang surut, adanya arus, tsunami bisa adanya. Ini secara natural. Lalu ada juga disebutkan oleh, ya ini kegiatan manusia, ya kan, konstruksi infrastruktur, pembangunan dam. Nah, ada juga disebabkan oleh perubahan iklim. Ini bisa oleh karena natural dan juga karena ya kegiatan manusia. Efek rumah kaca itu kan karena aktivitas manusia. Kemudian ada seperti misalnya kalau perubahan iklim ini ada yang namanya sea level rise, kenaikan muka air laut gitu ya. Atau ini land subsidence atau penurunan muka air tanah yang menyebabkan intrusi air garam. Nah, ini disebabkan oleh climate change, dan climate change ini bisa oleh karena natural, bisa karena aktivitas manusia. Lalu akan terjadi di pantai itu akresi, ya, nambah si pantainya, si daratannya, atau erosi, abrasi. Kalau bahasa lainnya ya abrasi, ini bahasa lainnya sedimentasi. Nah, ini apa namanya istilahnya tuh? Kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perubahan daripada pantai itu sendiri. Ya bisa karena misalnya nih untuk secara biologi damage kerusakan dari coral reef. Kok bisa Pak? Iyalah, karena misalnya ada akresi nambah si pantainya, berarti si coral reefnya gimana? Ketutup kan sama pasir-pasir dari pantai. Kalau ketutup berarti gimana? Tidak ada matahari kan? Coral reef bisa hidup nggak? Seagrass bisa hidup nggak? Nah, kayak gitu. Kalau ini udah jelas ya, erosi kemana ada gambarnya, ya kan? Ya kalau ini nambah, jadi si daratannya nambah ke depan. Kalau ini erosi ini daratannya mundur ke belakang. Yang jelas kan kalau kemarin juga disebutin kan loss of property, hilangnya properti, hilangnya rumah, ya kan? Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu coastal aggression dan juga coastal erosion, kita saksikan saja